Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Hendrik. Dari mana, Tad? Dari tadi. Dari tadi. Dari rumah Bantul. Oh, di Bantul rumahnya. Iya. Nggak jauh. Perjalanan 1 jam lah sih. Perjalanan 1 jam. Nggak nyampe sih. Macet ya? Enggak. Nggak macet. Karena banyak ini aja yang berangkat kerja. Oh iya. Bareng kan tadi pagi-pagi. Oh, kalau Jogja mah gitu ya. Biasa Iya. ya Jakarta ya. Pagi sama sore. Orang Bantul kan pada kerja di Jogja. Heeh. Ya, sinar matahari sebelah timur, pipi sebelah kiri kan. Nanti pulangnya sinar matahari, jadi belang lu orang Bantul. Itu pilihan orang lama. Ustaz, Masya Allah. Jadi coba kita pengen ngobrol ini, Ustaz. Saya manggil Ustaz nggak apa-apa ya? Boleh. Karena guru saya juga nih. Jadi terakhir itu kita ngobrol di bukan bulan ya, Ramadan yang live itu kita live Instagram itu ya. Nah, kita coba mau ngobrol lagi terkait dengan branding, komunikasi, kemudian sama marketing, karena kan panjenengan ini kan memang salah satu yang fokus, praktisi dan expert lah, bisa dikatakan seperti itu. Amin. Mudah-mudahan istiqomah, Ustaz ya. Amin. Ustaz, kenapa kok memilih untuk fokus di ekspertasi itu tuh, branding, komunikasi, marketing? Apa emang dari dulunya pengen bisa expert di bidang ini atau kesasar? Kalau dikatakan kesasar sih iya, tapi kalau dikatakan ada sedikit mimpi-mimpi besar yang dulu pernah aku tuliskan sih mungkin agak nyambung ya. Jadi dulu tuh aku tuh dari dulu pengen bekerja di bidang desain komunikasi visual. Yang berhubungan dengan itu apa aja lah. Dan saya suka hobi gambar, hobi desain, hobi bikin sesuatu yang inovatif lah gitu. Saya kuliah lah di ISI. Di ISI ketemu di kafe, saya kuliah di kafe. Dan setelah bekerja bikin Syafaat, terus kayak menarik ini dunia komunikasi karena nggak akan pernah habis. Sebuah produk ya itu membutuhkan komunikasi ke konsumennya. Seorang manusia sebagai person membutuhkan komunikasi ke khalayaknya, ke madhunya, ke jamaahnya, ya kan? Kemudian sebuah korporat itu juga membutuhkan komunikasi ke konsumen-konsumennya, yang itu menjadi ladang dakwah dia, ladang market dia, ya, ladang sales dia, ladang branding dia. Makanya akhirnya, wah ini dunia yang menarik, yang selama ini kita lihat kan, perkembangannya per detik, per menit, ya. Luar biasa itu. Ya kan? Digital luar biasa sebagai mediator ya. Tetapi sebetulnya inti dari komunikasi masih sama. Hanya berbeda di ini aja medianya, toolsnya yang berbeda. Gitu. Sehingga saya jadi lebih mantap ke situ. Jadi gitu. Yang tadinya memang nggak ada kepikiran ke situ ya? Nggak ada. Pengennya cuman di depan laptop aja, depan komputer desain itu karena hobinya itu. Atau kalau harus eksekusi waktu itu eranya sablon, ya sablon. Saya dulu tuh sablon. Habis itu udah. Tapi setelah bikin Syafaat itu kemudian harus berkomunikasi. Saya harus belajar akhirnya. Belajar manajemen untuk perusahaan, belajar komunikasi supaya membantu produk-produk klien-klien saya supaya terdeliver dengan baik ke konsumen mereka, kan hanya terus belajar gitu. Belajar terus ya. Nah, akhirnya karena saya nemuin passion baru itu, akhirnya saya keluar dari kandang saya. Saya temui orang-orang, saya belajar sama orang-orang, dan saya dari hasil belajar itu saya kembangkan untuk Syafaat. Gitu. Berarti bisa dikatakan Syafaat atau itu marketing communication ya, artinya perusahaan marketing communication ya Syafaat itu ya. Munculnya Syafaat itu setelah antum mengenal DKV itu tadi ya, atau memang dari antum kan sudah berkecimpung di DKV kemudian membuat Syafaat, atau sebelumnya membuat Syafaat dulu? Jadi membuat Syafaat itu kita
waktu itu saya partner bisnis saya kan udah pada berkeluarga ini. Saya masih kuliah waktu itu. Saya semester 8. Semester 7. Nggak ketahuan seniornya nggak lulus ya. Semester 7 di kafe dan saya diajak untuk bersirkah waktu itu. Awalnya saya nolak karena saya waktu itu bekerja di 2 agensi kreatif dan 1 kampus saya ngajar. Saya udah padat banget, rasanya udah habis lah waktunya kan. Dan itu saya belum lulus kuliah. Saya diajak sama 2 orang teman saya itu, saya akhirnya mengiyakan gara-gara apa? Gara-gara 2 partner saya ini guru-guru saya sering ketemu di masjid, diskusi tentang keislaman, diskusi tentang ekonomi Islam, tentang perkembangan ekonomi Islam yang ada. Waktu itu baru ada Bank Muamalat sama BNI Syariah. Saya ingat betul BNI Syariah baru lahir. Kemudian Bank Muamalat sudah 1 tahun lahir. Nah, saya melihat ini ada potensi nih syariah itu. Karena gelombang hijrah itu pasti akan berkembang kalau melihat petanya ya. Orang-orang sudah pada capek dengan kegelapannya, kemudian sudah mikirin akhirat, pasti nanti lama-lama di pekerjaannya juga, lama-lama di keluarga, lama-lama di individunya juga, akhirnya kan hijrah. Nah, sebenarnya Safat ini lahir karena menangkap peluang itu, peluang hijrah yang semakin lama semakin membesar ini. Berarti Safat itu markom Islami atau gimana? Apa awalnya sebenarnya cuma graphic design biasa, menyesuaikan kemampuan pada saat itu. Kita belum ada ilmunya bikin iklan, bikin mengkomunikasikan brand. Waktu itu kita masih minim lah ilmu kan. Awalnya rancang grafis Safat. Kenapa kok namanya bukan Safat Graphic Design? Karena pada saat itu ada gelombang ini nggak boleh pakai nama bahasa Inggris dulu. Semua harus Indonesia. Akhirnya rancang grafis Safat. Nah, terus hanya memberikan pelayanan media aja. Lo butuh logo, ayo. Lo butuh media brosur, ayo. Dulu masih tren brosur. Lo butuh poster, ayo bikin. Cuman per media aja, nggak integrated ya mikirnya. Nah, setelah itu ketemulah dengan brand-brand nasional. Waktu itu saya ingat tahun 2003-2004 kita ubah itu jadi Safaat Advertising. Nah, ini kita mencoba untuk naik level, nggak cuma graphic design aja, tapi kita juga bisa bikin iklan. Mulai dikasih kesempatan itu untuk ada satu brand besar di Indonesia yang meminta kita untuk membuat periklanannya. Sampai kita bersama brand tersebut kurang lebih 9 tahun, 10 tahun. Nah, semakin kesini akhirnya ilmu kan berkembang ya, terus teknologi berkembang, akhirnya kemampuan kita juga berkembang. Terus kita memberanikan diri menjadi Safaat Marketing Communication. Naik lagi tuh levelnya ya. Ya, jadi sudah integrated syariah marketing communication. Waktu itu kita tawarkan itu. Jadi dari hulu sampai hilir. Jadi bagaimana membangun brand, bikin nyawa brand seperti apa. Setelah nyawa brand, value, positioning, market kategori, segmen dan seterusnya itu sudah beres ya. Brand vision dan lain sebagainya beres, baru naik ke level berikutnya yaitu mengkomunikasikan brand. Level 2 ini mengkomunikasikan brand, ada advertising ada di situ ya. Kemudian ada sosial media ada di situ dan seterusnya. Terus tahap ketiga ini lebih ke harmoni. Harmoni itu untuk melihat sejauh mana perkembangan dari tahap 1 dan 2. Mana yang mesti di-kill, mana yang harus dilanjutkan, harus dikembangkan. Monitoring ya kan? Ya kan? Kan kalau kita rapat bareng. Dianalisa ininya apa yang sudah kita upload, iklan efektif apa enggak dan seterusnya, itu memang di tahapan ketiga. Nah, karena kita sekarang ini juga ada layanan social media handling, akhirnya marketing komunikasinya kita hilangkan. Sekarang hanya Safaat saja. Oh gitu. Untuk menjadi identitas baru kita ya, di 25 tahun. Masya Allah, 25 tahun? Ya, 25 tahun Safaat, insya Allah
Ini jadi momentum berharga untuk kita untuk Safaat menjadi creative company. Jadi lebih ke apa ya? Sedekat inilah kita sama intens yang ngobrol tentang masa depan, brand vision, ngobrol tentang value creation, ngobrol tentang positioning creation ya. Yang itu nggak bisa dibatasi hanya marketing saja. Gitu. Makanya marketingnya dihilangkan. Sekarang Safaat Branding Syariah Consultant. Sekarang namanya itu. Branding Syariah Consultant ya. Jadi konsultan sekarang ya. Iya, jadi konsultan. Apa aja tuh, Ustaz, kalau boleh tahu? Layanannya yang pertama adalah brand identity. Brand identity. Jadi ngasih nyawa tadi. Ya. Nyawa brandnya. Yang kedua brand communication. Kemudian yang ketiga brand harmony. Jadi gimana caranya kalau brand datang ke kita itu dia bisa sustain. Di harmoni itu, yang ya, harmoni bisa itu. Sustain itu nggak berbicara 1 tahun 2 tahun loh. Iya betul. Kayak BWA ini ketemu sama Safa 2007, ingat itu? Iya. Ente belum masih ya. Berarti udah iya. 2007. Udah 14 tahun. Ya, ini tahun ke-15 berarti kalau mau lanjut, ya kan? Artinya apa? Sustainable branding itu ternyata nggak kerasa itu. Iya. Ternyata kita tua ya, gitu. Ternyata kita masih hidup ya. Ternyata Allah kayak masih ngasih jalan juga ya. Iya. Nah ini ternyata ada polanya. Dan pola itu kita akan duplikat untuk brand-brand yang lain. Tidak hanya 1 brand, 2 brand, 3 brand. Kalau bisa semua UMKM, UKM, korporat itu juga harus mengetahui cara-cara ini. Kita punya metodenya. 25 tahun kita selalu revisi setahun sekali untuk metode branding yang kita jalankan. Berarti itu formula-formula itu hasil diskusi teman-teman Safa sendiri. Betul. Dari pengalaman dari tahun ke tahun itu, oh gini nggak works ya, oke dirubah metodenya. Ini nggak works ya. Jadi yang nggak works itu kita sisihkan dulu, yang works itu kita kumpulin dan alhamdulillah sekarang ada metodenya. Nah itu yang 5 steps to loyalty namanya di Safa. Mengerikan.